Laptop gaming harga 11-13 jutaan. Ini dia pilihannya. Yo guys, Ragadget bersama Rahkisna sini, dan kali ini kita akan kembali ngebahas seri laptop gaming 11-13 jutaan yang boleh banget kalian beli di pertengahan tahun 2025. Nah, nggak kerasa ya, dari terakhir kali kita bikin seri ini tuh kalau nggak salah di akhir tahun 2024, sekarang udah hampir ya memasuki pertengahan 2025. So pastinya kita bisa update lagi nih seri laptop gaming khususnya buat kalian yang nyari laptop gaming di harga 11-13 jutaan. Dan seperti biasa, kita juga akan ngasih 5 rekomendasi sekaligus yang kita sesuaikan. Ada yang kita sesuaikan dengan harganya, jadi ada yang 11 juta sampai 13 jutaan, dan ada juga yang kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Ada yang kayak ya mentok di gaming, ada yang bisa gaming dan editing profesional juga, karena ada yang layarnya udah 100% sRGB. So pastikan kalian nonton videonya sampai akhir, kalian simak ya per segmen yang kita bahas, dan yang paling penting dari itu semua, biar kalian bisa dapat laptop terbaik, itu adalah subscribe dulu. Oke? Terima kasih, kita langsung ke nomor yang pertama. Laptop gaming 11-13 jutaan terbaik pertengahan 2025 yang pertama adalah Asus TUF A15 FA506NCR. Kalau lo ngetik laptop gaming 11-13 jutaan, kemudian lo filter dari urutan paling laris, laptop ini bakal muncul atau nongol paling atas. Yes, bener banget guys. Laptop ini merupakan yang terlaris di kelasnya di Shopee bulan ini. Well, selain nama Asus yang udah terkenal dan terpercaya di dunia laptop gaming, spek yang ditawarkan untuk harga 11 juta, kembali dikit ya, juga memang udah bagus. Mulai dari prosesornya, udah pakai AMD Ryzen 7 7435HS, SSD 512GB NVMe, RAM udah 16GB DDR4 dual channel, hingga grafisnya udah Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Ya, memang kalau kita lihat laptop 11 jutaan lainnya, itu sebenarnya rata-rata udah pakai Nvidia RTX 3050 yang 6GB. Tapi jujur aja ya, versi 4GB-nya juga ini tergolong not bad lah ya, meskipun belum bisa kita bilang setara ya, karena ya jelas pasti lebih rendah dibanding yang 6GB. Tapi bukan berarti nggak bisa main game AAA. Terbukti main game AAA kayak Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Black Myth Wukong itu masih dapat FPS yang playable banget. Ya asal settingannya jangan mentok kanan ya. Oke. Buat casual gamer atau streamer pemula, performa ini sih udah lebih dari cukup. Selain performa, desain juga merupakan salah satu faktor pendukung kenapa laptop ini jadi laris manis. Yes, desain kece dan premiumnya ini memang jadi wishlist tersendiri oleh para gamers. Meskipun bobotnya agak berat sih ya, di 2,3 kg dengan tebal 2,28 cm. Terus baterai 48 Wh-nya juga bisa bertahan di 2-3 jam pemakaian. Ya, memang nggak bisa lama-lama, tapi ini nggak masalah ya, karena memang tipikal laptop gaming seperti itu. Anyway, layar TUF A15 tentu udah gaming juga ya. 15,6 inch IPS Full HD 63% sRGB dengan 144Hz refresh rate. Port dari laptop ini juga udah lengkap meskipun ya minus SD card reader. Laptop gaming 11-13 jutaan selanjutnya adalah Lenovo Leok 15i-AX9. Ini dia laptop gaming yang cocok banget buat kalian para gamers sekaligus pekerja kreatif. Soalnya dua-duanya diembat guys. Dia punya performa laptop gaming tapi layarnya juga oke untuk editing, 100% sRGB. Yes, dengan harga sekitar 12 jutaan, Lenovo Leok ini bawa spek yang lumayan powerful. Prosesornya pakai Intel Core i5 12450HX dan GPU-nya udah pakai RTX 3050 versi 6GB dengan TGP di 95 watt. Buat game AAA seperti Final Fantasy, Elden Ring, ataupun Assassin's Creed, laptop ini udah bisa mainin dengan FPS yang stabil, yang playable di settingan medium sampai high. Ini menurut beberapa reviewer yang kita riset ya. Apalagi RAM-nya ya, udah 12GB DDR5 yang lebih kenceng, plus SSD-nya 512GB PCIe Gen 4 yang ini bikin load game atau load aplikasi akan jadi makin satset. Salah satu kelebihan dari laptop Leok ini yang jujur nggak ada di kompetitor lainnya, atau nggak ada yang di 4 laptop lainnya di list ini, itu adalah
layarnya. Yes guys, layarnya mantap banget buat gaming maupun content creation. IPS 15,6 inch Full HD dengan refresh rate 144Hz tentunya ya. Brightness-nya udah cukup terang di 300 nits dan color gamutnya di 100% sRGB lengkap dengan G-Sync. Artinya, selain buat gaming, seperti yang gue bilang di awal tadi, laptop ini juga bakal cocok banget buat editing atau desain profesional. Bah, editor auto senyum nih, ya nggak? Oke. Tapi ya ngomongin bobot bisa dibilang berat sih karena kan ya laptop gaming. 2,3 kg dengan ketebalan 2,19 cm. Terus baterai 60 Wh-nya cuma tahan sekitar 3 jam aja kalau kita pakai nonstop. Nah untungnya Lenovo Eloque ini masih kasih opsi upgrade RAM dan SSD tambahan. Jadi ya ini bakal lebih oke buat jangka panjang. Terakhir portnya udah lengkap dan kekinian. Kesimpulannya Lenovo Eloque 15i AX9 ini bakalan cocok banget buat kalian yang nggak cuma nyari laptop yang bisa main game, tetapi juga udah bisa banget buat dipakai oleh kreator pemula atau pekerja kreatif. Nah ini pilihannya, karena dua keunggulan tadi. Kalau kalian penasaran, silahkan klik aja link di YouTube Shop ya. Di sana ada spek lengkapnya juga. Atau di scene berikut ini. Laptop gaming 11-13 jutaan terbaik yang ketiga adalah Axio Pongo 735. Ini adalah pilihan yang paling oke buat kalian yang nyari laptop terkencang di harga 11 jutaan dan kalian nggak trust issue dengan brand lokal. Ya, kalaupun kalian trust issue harusnya sama Axio ini nggak trust issue lah ya. Soalnya dia udah ngasih garansi 3 tahun plus ADP. Kapan lagi guys? 11 juta dapat ADP. Di brand A aja nggak ada tuh. Oke. Laptop ini pakai prosesor Intel Core i7 13620H yang di-combine dengan RTX 3050 versi 6GB GDDR6. Nah, dengan spek ini jelas main game AAA kayak GTA 6 kalau udah dirilis, Hogwarts Legacy atau Shadow of Tomb Raider itu udah lancar banget di settingan medium sampai high. Apalagi Pongo 725 ini udah ngasih RAM yang lengkap, 16GB DDR4 dual channel dan juga SSD-nya udah kenceng nih, NVMe PCIe Gen 4 512GB. Beh, itu buka tutup aplikasi atau main game itu akan jadi lebih sat-sat lagi. Nah, layarnya juga ini udah aman ya, udah gaming banget, 15,6 inch IPS Full HD dengan 144Hz refresh rate, yang mana ini akan bikin pengalaman main game kompetitif kayak Valorant akan kerasa lebih smooth. Untuk faktor ergonomis, Pongo 735 memiliki bobot 2,09 kg dengan ketebalan 2,27 cm. Ya, bisa dibilang masih cukup oke lah ya buat lo yang suka keluar atau bawa laptop kemana-mana, meskipun kalau kita bandingkan dengan laptop biasa ya tentu ini belum bisa dikatakan ringan. Cuman at least dibandingkan dengan laptop gaming ini udah cukup ringan. Nice. Portnya juga udah super lengkap ya, mulai dari USB-C 3.2 Gen 2, USB-A, micro SD card reader, mini DisplayPort, HDMI, sampai port LAN ERC45 pun udah ada. Tapi ya untuk baterai sendiri lagi-lagi karena ini laptop gaming ya, baterai 54 Wh ini cuma bertahan hingga 2-3 jam pemakaian aja. Nah, kabar baiknya, opsi upgrade-nya juga melimpah guys. Ada 2 slot RAM ya, yang tadi bisa kita ganti, dan 1 SSD tambahan buat upgrade-nya. Kesimpulannya, Pongo 735 adalah pilihan ideal buat para gamers yang butuh performa powerful. Desainnya juga minimalis dan gampang untuk di-upgrade. Udah, langsung bungkus aja dah. Laptop gaming 11-13 jutaan terbaik selanjutnya adalah MSI Thin 15 B12VE. Nah, kalau laptop yang ini bakalan cocok buat lo yang mementingkan aspek ergonomis, pengen laptop yang cukup tipis dan lebih ringan lagi, tapi performanya masih bisa diandelin buat main game AAA. Ini nih pilihannya. Yap, bobotnya ini udah tergolong ringan untuk kelas laptop gaming. Cuma 1,86 kg dengan tebal 2,17 cm. Otomatis MSI Thin jadi yang paling enteng dan tipis di rekomendasi kali ini. Jadi buat lo yang sering pindah-pindah tempat dan pengennya laptop gaming, menurut gue di harga segini laptop ini nggak boleh sampai lo skip. Nah, DNA dari laptop gaming tentunya juga masih tertanam ya di laptop MSI Thin ini. Terbukti dari speknya yang udah pakai Intel Core i7 12650H dengan RTX 4050 versi 6GB GDDR6. Nah, dengan spek ini, game AAA terbaru kayak Black Myth Wukong, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 itu bisa dimainkan dengan lancar di settingan medium sampai high. Tapi karena TDP-nya lumayan dibatasin ya, hanya di 45 watt, yang mana kalau nggak salah normalnya itu biasanya 90 watt ke atas. Jadi secara performa bisa dibilang belum bisa begitu maksimal banget.
So ya, kalau kalian main game ya masih bisa lancar asalkan settingannya disesuaikan ya. Jangan asal rata kanan guys. Ini tipis ringan laptopnya, jadi kasihan ya. Okay. Nah, minusnya RAM-nya ini cuma 8GB DDR4. Tapi nggak masalah guys, karena masih bisa di-upgrade karena ada satu slot tambahan buat RAM dan satu slot tambahan buat SSD. Kabar baiknya, MSI Titan B12VE ini sudah membawa layar gaming 15,6 inch IPS Full HD 144Hz yang udah nyaman banget buat gaming casual atau kompetitif. Kesimpulannya, MSI Titan 15 cocok banget buat lo yang cari laptop ringan, elegan, dan performanya masih oke buat gaming harian. Pantengin harganya di scene berikut ini atau linknya di sini. Laptop gaming terbaik 11-13 jutaan yang terakhir adalah Axio Pongo 750. Kalau lo lagi nyari laptop gaming dengan spek killer dan harganya sekitar 13 jutaan, gue bisa bilang ini adalah laptop dengan pilihan terbaik. Ya, karena cuma Axio yang nekat kasih kombinasi Intel Core i7 Gen 13 13620H dengan RTX 4050 6GB dan TDP-nya juga tinggi ya di 100 watt. Semua itu bisa kita dapatkan di harga 13 jutaan aja. Untuk performa nggak usah ditanya. Gaming AAA macam GTA 6, again kalau udah dirilis, Cyberpunk 2077 atau Battlefield udah bisa lo mainkan dengan nyaman di settingan medium sampai high. RAM-nya pun udah gede, 16GB DDR4 3200 MHz yang bisa dikombin sama SSD 512GB NVMe, yang mana ini bikin loading game akan jadi lebih cepat. Nah, untuk layar juga udah oke buat gaming ya, IPS 15,6 inch Full HD 144Hz refresh rate. Meskipun brightness-nya sendiri masih cukup standar di 250 nits, which ini sebenarnya biasa aja ya, nggak ada yang salah karena ini laptop gaming harga segini. Yang pasti ini masih tetap aman buat pemakaian dalam ruangan, meskipun di luar ruangan mungkin udah agak samar-samar. Tapi lagian main game kan di dalam ruangan kan. Untuk desain, Pongo 750 membawa konsep desain minimalis dan elegan dengan bobot 2,14 kg dengan tebal 2,27 cm. Nggak ringan-ringan banget, tapi masih bisa kita wajarkan karena ini laptop gaming. Portnya juga lengkap banget, mulai dari USB-C Gen 2, HDMI, microSD, sampai port LAN RJ45 pun tetap ada. Minusnya paling baterainya ya, karena ya ini lagi-lagi laptop gaming, 54 Wh yang cuma tahan sekitar 2-3 jam aja. Tapi balik lagi ya, ini adalah laptop gaming yang powerful banget di harga 13 jutaan. Jadi ya bisa dimaklumi. Kesimpulannya, kalau kalian nyari laptop yang beneran paling kencang di harga 13 jutaan, udah pakai i7 dan juga RTX 4050, gue bisa bilang laptop Axio ini oke banget. Secara garansi juga udah lengkap ya, 3 tahun dan 1 tahun ADP. So, kalau penasaran klik link di sini ya. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming di harga 11-13 jutaan yang bisa kalian pilih di pertengahan 2025. By the way, video ini dibuat di bulan April, jadi kalau kalian nonton di April masih oke, Mei juga oke, Juni pun masih relevan lah rekomendasi dari video ini. Dan kalau kalian penasaran apa aja tadi rekomendasinya, ada di YouTube Shop di sini ya, di keranjang atau di segmen tadi. Kalian kalau penasaran juga pengen nyari harganya ataupun pengen beli langsung ya, nyari toko yang terpercaya, nah itu juga udah ada di YouTube Shop-nya. So, langsung aja cek dan klik, oke? Biar dapat cuan. Ya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Kalau kalian ada penasaran atau pertanyaan apapun, kritik, saran, langsung aja drop di kolom komentar. Dan jangan lupa like kalau kalian suka video seperti ini, dislike kalau nggak suka buat feedback kita, dan kita ketemu di video selanjutnya. Wow, subscribe ya, by the way. Oke, thank you.